Halo semua, balik lagi dengan mata pelajaran sosiologi. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki pembahasan unit 2, yaitu mengenai indahnya silaturahmi. Dalam unit 2 ini, kita akan mempelajari tentang indahnya silaturahmi yang merupakan tradisi masyarakat Indonesia sebagai wujud adanya interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Masyarakat melestarikan tradisi silaturahmi ini karena merupakan sesuatu yang bersifat dan berdampak positif, seperti saling mengunjungi sahabat atau saudara dalam keadaan berbahagia maupun dalam keadaan berduka cita. Dalam keadaan sakit pun, tradisi silaturahmi terus dilakukan. Nah, ini merupakan peta konsep dari pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai interaksi sosial. Sebelum kita lebih dalam membahas mengenai interaksi sosial, di sini interaksi sosial itu memiliki keterkaitan penting dengan hubungan sosial. Nah, hubungan sosial itu merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang sederhana dan terbatas yang didasari oleh kebutuhan sederhana. Semakin dewasa kebutuhan manusia akan semakin kompleks. Dalam realitas sosial, tidak semua hubungan dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Mengapa? Karena interaksi sosial memiliki syarat, ciri, serta jenis interaksi sosial. Nah, jadi apa sih interaksi sosial itu? Di sini, interaksi adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Hal ini terjadi dalam rangka manusia memenuhi beragam kebutuhannya, mulai dari makan, pekerjaan, hingga eksistensi dirinya. Demikian dapat dikatakan bahwa interaksi merupakan suatu proses fundamental dalam masyarakat. Talcott Parsons berpendapat bahwa tindakan dan interaksi sosial dipengaruhi oleh dua macam orientasi, yaitu orientasi motivasi dan orientasi nilai-nilai yang bersifat sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan sosial per orang, antar kelompok manusia, maupun antar orang per orang dengan kelompok manusia. Didasari benar bahwa melalui interaksi, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat mengalami perubahan, baik perubahan perasaan maupun perubahan perilaku orang-orang yang bersangkutan. Nah, di sini adalah jenis-jenis interaksi. Interaksi sosial terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu hubungan individu dengan individu, yang kedua hubungan individu dengan kelompok, dan yang ketiga hubungan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, interaksi sosial juga memiliki ciri-ciri, di antaranya yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya kontak dan komunikasi, dan yang ketiga, adanya tujuan yang hendak dicapai. Selain memiliki ciri dan jenis, interaksi sosial juga memiliki faktor-faktor, di antaranya yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Nah, ini merupakan penjelasan dari faktor-faktor interaksi sosial. Imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain, baik sikap, tingkah laku, maupun penampilan fisiknya. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi yaitu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain, umumnya orang yang diidolakan. Identifikasi adalah bentuk lanjutan dari proses imitasi dan sugesti yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Yang ketiga yaitu sugesti. Sugesti adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, sehingga ada proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan tersebut secara ataupun tidak tanpa berpikir panjang. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi ini mirip dengan sugesti, namun lebih rasional. Motivasi memberikan pengaruh kepada orang lain, namun tetap dapat diterima secara lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu simpati. Simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain
sehingga ingin mengerti pihak lain untuk semakin memahaminya. Dan yang terakhir yaitu empati. Empati ini mirip dengan simpati, namun pada empati kita benar-benar merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan orang lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hubungan sosial. Interaksi sosial mempunyai dua bentuk, yakni interaksi sosial yang mengarah pada bentuk penyatuan atau biasa disebut dengan proses asosiatif dan mengarah pada bentuk pemisahan yang disebut dengan proses disosiatif. Proses asosiatif interaksi sosial adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama. Ada beberapa bentuk interaksi sosial asosiatif, antara lain yaitu yang pertama, kerjasama atau cooperation adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Ada beberapa bentuk interaksi sosial yang berupa kerjasama, yaitu yang pertama, bargaining adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang kedua, kooptasi atau cooptation adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menghindari keguncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, koalisi atau coalition adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisasi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut mungkin mempunyai struktur yang berbeda satu sama lain. Yang keempat yaitu joint venture adalah kerjasama dengan pengusaha proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut proporsi tertentu. Joint venture jika diterjemahkan akan menjadi usaha patungan. Nah, yang kedua yaitu akomodasi atau accommodation. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Bentuk-bentuk akomodasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, toleransi atau tolerant participation adalah suatu watak seseorang atau kelompok untuk dapat mungkin menghindari perselisihan. Individu semacam itu disebut toleran. Yang kedua, kompromi adalah suatu bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak mengerti pihak lain sehingga pihak-pihak yang bersangkutan mengurangi tuntutannya agar tercapai penyelesaian terhadap perselisihan. Kompromi dapat pula disebut perundingan. Yang ketiga, koersi adalah bentuk akomodasi yang proses pelaksanaannya menggunakan paksaan. Pemaksaan terjadi bila satu pihak menduduki posisi terkuat, sedangkan pihak lain dalam posisi lemah. Yang keempat yaitu arbitrasi atau arbitration adalah proses akomodasi yang proses pelaksanaannya menggunakan pihak ketiga dengan kedudukan yang lebih tinggi dari kedua belah pihak yang bertentangan. Penentuan pihak ketiga harus disepakati oleh dua pihak yang berkonflik atau bertentangan tersebut. Keputusan pihak ketiga ini bersifat mengikat atau mutlak. Nah, yang kelima yaitu mediasi. Mediasi adalah menggunakan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan kedua belah pihak yang bertikai. Berbeda dengan arbitrasi, keputusan pihak ketiga ini bersifat tidak mengikat. Yang keenam, konsilasi atau conciliation adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan yang berselisih agar tercapai persetujuan bersama. Biasanya dilakukan melalui perundingan. Yang ketujuh, adjudikasi atau adjudication adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan. Pada umumnya, cara ini ditempuh sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian konflik. Yang kedelapan, stalemate adalah suatu akomodasi semacam balance of power atau politik keseimbangan sehingga kedua belah pihak yang berselisih sampai pada titik kekuatan yang seimbang.
Posisi itu sama dengan zero option atau titik nol, yang sama-sama mengurangi kekuatan serendah mungkin. Kedua belah pihak yang bertentangan tidak dapat lagi maju atau mundur. Nah, yang kesembilan adalah segregasi. Merupakan upaya saling memisahkan diri atau saling menghindari di antara pihak-pihak yang bertentangan dalam rangka mengurangi ketegangan. Yang terakhir yaitu gencatan senjata, yang merupakan penangguhan permusuhan atau peperangan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu proses disosiatif interaksi sosial. Disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang menghasilkan sebuah perpecahan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial disosiatif, antara lain yaitu yang pertama, persaingan atau competition adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya saling berlomba atau bersaing antar individu atau antar kelompok tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mengejar suatu nilai tertentu supaya lebih maju, lebih baik, atau lebih kuat. Yang kedua yaitu kontravensi atau contravention adalah suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Yang ketiga yaitu konflik. Konflik merupakan suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, materi tadi merupakan materi kita pada kali ini, yaitu mengenai indahnya silaturahmi.